Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan acara kesayangan kita, Mat Santina Podcast. Ukir prestasi berakhlakul karimah. Saya hari ini kedatangan tamu yang spesial, tamu yang lama saya nanti-nanti, dan hari ini baru punya kesempatan. Siapa lagi jika bukan guru yang punya prestasi di madrasah tercinta ini. Nanti kita kenalan, kita korek apa saja prestasinya dan bagaimana proses mendapat prestasi itu, ada tips-tips nanti kita tanya ya. Dan sekali ini juga didampingi dengan salah satu siswa yang punya prestasi juga sampai ke level internasional. Ini nggak main-main prestasi ini. Biasanya sampai level lokal, level nasional. Ini tamu yang sudah punya prestasi sampai ke level internasional di bidang karya tulis ilmiah. Ya, kita kenalkan dulu ananda kita. Ya, siapa namanya anandaku? Alfan Mufid Ramadan. Alfan Mufid Ramadan. Sekarang kelas berapa, Alfan? Sekarang ikut LKTI. Di kelas-kelasnya berapa? Kelas 9. Kelas 9. Dengan pendamping tercintanya ini. Bersama Bu Suci. Bu Suci, sehat Bu Suci? Alhamdulillah sehat, Pak. Akhirnya ketemu juga Bu ya di podcast ya. Ini Bu Suci, kita mau diskusi. Oke. Sebenarnya lama sekali saya ingin ajak diskusi ini. Ya saya sibuk, Bu Suci kita tahu sibuk. Jadi ketunda. Akhirnya alhamdulillah hari ini punya kesempatan hadir di podcast di episode khusus ini. Kita bahas prestasi. Dan mumpung kemarin baru dapat juara, masih hangat. Betul. Masih hangat. Bahkan masih panas nih Alpan. Ya ini Alpan, dari kapan mulai ikut Bu Suci pembinaan LKTI? Kalau nggak salah dari awal semester 2 pas kelas 7. Dari kelas 7 berarti ya? Kelas 7. Ini sudah hampir 3 tahun ya Alpan? Iya. Sudah 3 tahun. Sudah 3 tahun ya? Iya. Tak mau ganti pembina? Iya. Ini Pak tanya ya. Latihannya itu ketika ada lomba atau setiap saat atau setiap hari? Ketika mau ada lomba. Jadi kalau ada lomba baru intens latihannya. Iya. Betah dibina sama Bu Suci. Iya, memang orangnya lembut. Lomba pertama dulu, ingat nggak? Lomba pertama yang Alpan ikuti? Pernah ingat lomba di MYSC di Malaysia. Internasional? Iya. Juara berapa itu? Dapat medali perak. Perak ya? Iya. Itu levelnya luar biasa itu. Pak sampai merinding di sini nih. Iya. Pertama kali langsung dapat perak. Iya. Pak, pertama kali aja dapat apa-apa ya. Itu hebat sekali itu. Itu luar biasa. Bukan sesuatu yang remeh. Itu patut dibanggakan. Enggak semua bisa loh. Tapi Alpan dengan Bu Suci, saat itu Bu Suci sama siapa pembinanya? Sama Bu Iis. Masih bersama Bu Iis ya? Oh iya, Bu Iis sudah pindah ya? Iya, sudah pindah. Terus selanjutnya baru terus ikut Ya, terus. Berarti bahasa Inggrisnya bisa nih, Pak? Ya, bisa. Ya, pasti ya ke internasional ya. Ini saya sama Bu Suci. Bu Suci. Jadi hampir sama dengan Alpan berarti. Ya. Momentum pertama ikut itu apa memang ada sebelumnya? Ada sebelumnya. Pertama kali ikut itu memang karena diminta sama Pak Kepala. Momennya sebenarnya kita pertama tuh ikut Mayres ya Pak? Iya, Mayres. Tapi waktu itu kita coba mengembangkan yang robotik. Bapak kan buat produknya, saya yang buat di naskah kepenulisannya sama anak-anak waktu itu kan. Tapi belum dapat tahun berapa itu ya? 2020 ya. Proposal yang kita ajukan sama anak-anak belum goal waktu itu. Habis itu ya sudah belum ikut lagi sampai akhirnya dengan Pak Kepala diminta untuk
ikut event di Milad Man 1 di sana. Waktu itu masih belum Alfan, tapi masih siswa kita sudah lulus sekarang. Di sana baru Alfan ini prosesnya pertama kali saya lagi penelitian mengenai lilin aromaterapi tapi yang bisa digunakan untuk mengusir lalat. Jadi waktu itu saya dengan siswa sudah alumni mengamati lilin di warung rujak. Nah, Alfan ini diajak. Jadi Alfan ikut. Padahal secara keanggotaan belum ikut. Tapi karena dia melihat kok kayaknya seru gitu kan melakukan itu, akhirnya setelah itu dia ikut. Oke, mulai. Jadi memang untuk yang sekarang ini anggota kita yang terlama ya Alfan. Itu untuk di kelas 9 gitu. Alfan. Makanya prestasinya pun paling banyak dibanding yang lain karena memang sudah lebih lama. Dari kelas 7 ya? Iya, dari kelas 7 sudah mulai ikut. Terus ya yang memang paling dekat. Jadi kalau ditawarin ke pembina lain, saya berat juga Pak. Nyari yang kayak Alfan ya kan? Iya. Berat. Nah ini ya, yang menarik itu proses penyeleksian Ibu. Iya. Kan memang kalau kita nggak jeli dan nggak punya pengalaman, kita nggak kenal sih saya punya potensi. Seperti apa awal-awalnya? Sulit memang. Maksudnya gini, kalau kita bicara pembinaan Olimpiade, ya mereka biasanya dari guru mapel di kelas 7 gitu sudah kelihatan kan mana anak yang menonjol di mapel tertentu. Atau ada memang yang siswa yang memang masuk ke sini lewat jalur prestasi, mereka sudah punya prestasi di bidang mapel itu. Kalau di KTI kan sangat jarang ada siswa SD yang sudah punya gitu mereka ikut lomba KTI di tingkat SD. Biasanya saya ngelihatnya dari anak-anak yang aktif di kelas. Cuma kendalanya saya nggak mengajar di kelas 7. Jadi biasanya saya tanya sama wali kelasnya, siapa anak yang aktif. Kemudian ada juga yang memang saya pilih karena saya tahu anaknya cerewet, Pak. Iya, memang butuh itu ya. Iya, memang butuh karena penelitian sebaik apapun gitu, kalau anaknya tidak bisa menyampaikan gitu ketika di presentasi dan tanya jawab, tidak akan tersampaikan dengan baik gitu. Jadi ada temen yang di sini tidak bisa kita undang juga hari ini karena memang sakit gitu. Itu Dania ya kelas 9 juga. Saya pilih memang karena saya tahu anaknya cerewet. Ya bisa berargumentasi lah. Ya, bisa berargumen. Itu. Jadi pemilihannya memang lebih dari keaktifan di kelas dan ya aktif ngomong berarti Pak ya. Iya, aktif ngomong. Argumentasinya ada. Ya. Jadi memang soal materi, soal apa yang mau diteliti itu memang sejak dari nol dididik ya. Dari nol. Tapi gini saya salutnya. Bermodalkan argumen bisa ngomong tadi. Iya. Saya salutnya gini. Dari penelitian yang sudah kita jalankan, itu tidak semuanya memang saya yang punya ide. Seringkali anak-anak ini memang punya ide, cuma mereka kurang tahu ini nanti dikembangkan ke arah yang mana gitu. Termasuk event pertama Alfan ini idenya ya dari anak-anak, memang bukan dari Alfan, dari rekan satu timnya waktu itu. Jadi dari sana juga karena sudah ikut berapa event kita bisa ngelihat karakteristik Pak untuk event internasional. Biasanya pengalaman saya juri ini sangat suka yang ada nilai-nilai budaya dari negara kita. Termasuk judul penelitiannya. Dan itu juga saya tahu itu ya karena anak-anak. Oh ini ya ternyata disukai ya gitu. Jadi tidak melulu saya gitu. Memang praktek di lapangan dan semuanya itu harus kita dampingi karena mereka masih di level MTS sekarang kan. Tapi seringkali memang idenya dari mereka. Iya. Untuk pemirsa ini Bu Suci ini satu angkatan saya di proses CPNS. Okay. Tapi yang paling banyak prestasi saya adalah kami harus diakui. Jadi Bu, seterus Alfan juga. Di prosesnya kan pasti ada hambatan ya Pak, ada tantangan, ada bosen kan nggak ada, capek ya? Ya kalau capek ada tapi bosen nggak ada. Capek ada, bosan apa? Mantap itu. Iya, bosan. Kalau di prosesnya ada nggak sampai kecewa Alfan? Oh nggak juara saya ya? Atau prosesnya lama penelitiannya tapi hasilnya menurut juri nggak dapat juara?
Enggak kecewa. Nggak kecewa ya? Nggak ada Berarti kecewa. udah siap mental kan? Ya. Mentalnya terlatih nih. Agak keras sih, supaya ini Bu Suci lagi, Bu Suci. Oke. Kan ini berganti partner nih Bu ya. Iya, Awalnya berganti Bu Iis, Bu Iis, sekarang Bu Echa. Bu Echa. Dari ritme itu kan pasti beda nih. Iya. Beda stylenya, gagasannya. Penyesuaiannya seperti apa itu di penyesuaian dari Ritme dengan kerja, partner ya. perubahan itu. Oke. Dan parahnya Pak, pergantian itu pas kita di event yang mungkin paling bergengsinya di Kemenak, Oh, jadi di tengah-tengah. pergantian itu lagi proses seleksi. Iya. Jadi di Mayres tahun lalu itu prosesnya terjadi kan, pertama penyusunan proposal dengan Bu Iis dan anak-anak gitu. Di masa liburan kita masih dampingi anak-anak untuk penyusunan proposal, dinyatakan lolos ke 120 besar. Jadi anak-anak harus presentasi tanpa tanya jawab. Dan saat itu kan memang saya kayak menegaskan ke anak-anak, ini untuk dari 120 ke 26 yang hanya dari presentasi kan pasti berat sekali saingannya. Iya, betul. Jadi saya menekankan sama anak-anak, kalau bisa kamu no mistakes, harus zero mistakes dia saat presentasi. Nah, ketika belum pengumuman masuk ke 26 besar, itulah Iis pada akhirnya harus menjemput karirnya yang baru. Betul. Terus ya udah, datang Bu Echa, ternyata kita lolos ke 26 besar. Tahapannya saat itu dari 26 besar diambil 6 besar. Harus melewati proses mentoring dan pelaksanaan penelitian. Memang karakternya beda. Kalau kita bicara harus nih membandingkan Bu Iis dan Bu Echa, beda. Karena dengan Bu Iis, walaupun dia backgroundnya matematika, tapi sering melakukan penelitian penelitian sosial. Sementara Bu Echa yang memang penelitian sains. Jadi sampai Bu Echa pun ketika diajak kerja sempat nanya sama saya, oh begini ya kalau penelitian sosial. Kok kayaknya dari satu bisa berkembang jadi banyak gitu, karena seringnya, iya karena seringnya kalau di sains ya A ya sudah A gitu. Dan itu berlaku sampai sekarang gitu. Jadi penelitian apapun gitu, kadang ketika Bu Echa sudah dampingin anak-anak, bagaimana hasilnya? Begini Mbak, seperti itu Bu Echa bilang ke saya. Nanti saya yang bantu anak-anak mengembangkan itu menjadi paragraf yang mungkin lebih rinci dan lebih runut gitu. Kalau Bu Echa langsung poin hasilnya begini. Nah, dan saya bersyukurnya sebenarnya bagaimana perubahannya, karena partner saya ini secara usia jauh lebih muda kan daripada saya. Nah, itu mereka punya yang memang masih produktif sekali, dan mereka yang bisa mengikuti ritme saya, karena saya juga, kita tantangan sudah berkeluarga, ada anak-anak gitu. Mereka yang bisa ngikutin jadwal saya, kapan saya bisa, seringnya mereka bisa gitu. Artinya dua partner itu sama-sama hebatnya kan? Ya, sama-sama hebat. Oke. Terutama Bu Echa, kelebihannya sama teknologi terbaru itu update, Pak. Ya, melek teknologi. Iya, itu penting banget. Ini saya mau nanya, yang terbaru nih apa? Ya. Juara apa? Yang terbaru juara di ISIF. Apa itu ISIF? ISIF itu lomba KTI internasional. Di mana? Di Universitas Diponegoro. Tapi kelasnya internasional. Iya. Dari berapa negara? 15 negara. 15 negara itu kan pasti banyak tim itu kan, dari satu negara kan berapa tim? 360-an. Medali apa di terakhir? Medali emas. Dari 365 di KO kan semua itu sama Alvan tuh ya? Iya. Dapat emas. Iya, kemarin kan ini ngapain Bu Suci sama Tewi lihat itu. Dapat emas gitu. Ya saya ikut aja gitu. Ternyata Alvan yang dapat emasnya. Berapa orang dapat emas di IPS? Dua. Kita kirim 2 tim. Satu. Dua-duanya. Tapi nggak datang ya? Sakit ya? Sakit. Nggak datang hari ini. Apa yang saya undang kan? Iya. Oh, dua-duanya dapat. langsung dapat emas. Hadiahnya apa? Saya penasaran aja. Ini teman-teman saya ini hadiahnya apa ya? Pengalaman.
Pengalaman. Satu pengalaman tentu pasti. Apalagi Terus medali medali, ya. Oh, itu penting. Bukti, tanda, sertifikat. sertifikat. Ya kalau yang lain kan sudah pasti Iya. ya sudah disebutin. Ke depan persiapannya apa lagi? Lomba apa? Ada lagi yang mau diikuti? Mungkin nggak ada, sudah mau lulus. Oh iya ya, persiapan ujian. Iya. Oh iya, cocok. Berarti cocoknya pertanyaan sama Bu Suci. Bu Suci ada Iya. lomba Oke, pasca menang yang terakhir ini? ada. Karena paralel waktu itu jalannya. Sambil melaksanakan penelitian ini, kita sambil Menyiapkan yang itu. iya menyiapkan Oh. proposal untuk di ajang lain, Kresna, penyelenggaranya dari Nano Edu beserta dengan BRIN. Itu kita kirim 2 proposal di sosial sama di science. Alhamdulillah kedua-duanya lolos. Jadi selesai selesai ISEF diumumkan, ternyata ini juga pengumuman lolos. Kita lanjut tahap berikutnya itu pembuatan video proposal. Alhamdulillah Saya udah sampai juga. gini, kok habis nggak berhenti lomba KTI ya gitu. Bisa Pak, kalau bisa target sebulan 1 event Pak. Sebulan 1 event. Luar biasa. Sampai begini memang nggak salah pilih Pak Wifki begitu. Andainya kami yang dipilih mukanya kau ini. Kalau Pak itu sempat sakit. Kadang ini siapin ini harus karena memang mepet. Kalau udah capek tuh Pak udah drop. Tapi ini fisik orang perempuan kok lebih hebat dari saya gitu kadang-kadang itu. Nggak salah pilih berarti. Bu Suci, Iya. ada yang pengen sekali saya tanya. Awal pengalaman sebelum jadi pembina KTI di MTS 3, ada nggak pengalaman yang pernah ikut KTI atau mungkin pernah ikut pelatihan yang sampai kemudian terbukti gitu? Nggak ada. Nggak ada. Memang saya suka nulis, tapi tulisannya lebih ke prosa gitu. Maksudnya yang tulisan bebas aja saya buat. Esai gitu ya. Ya, lebih ke esai dan lebih sering curhat sebenarnya Pak. Ya tulisannya curhat dari apa yang dialami kan gitu. Sampai kemudian ini sangat berpengaruh. Saya juga mungkin berterima kasih Pak ya kepada BDK Denpasar. Karena waktu itu ikut diklat publikasi ilmiah. Oh iya. Kan maksudnya ilmunya banyak banget itu. Ilmunya banyak banget dan kepake memang ketika mendampingi anak-anak dalam pembinaan karya tulis. Selebihnya memang waktu itu karena terpaksa, ya kan, diberi tanggung jawab yang mau nggak mau nih harus kita jalankan gitu. Tapi dari sana ternyata bisa ya. Saya coba waktu itu event pertama juara 3 gitu di Milatman 1. Oh bisa, kedatangan partner Bu Iis yang memang punya banyak pengalaman gitu. Jadi dengan Iis juga saya belajar banyak juga, bukan hanya anak-anak yang belajar, saya juga belajar banyak. Dari jenis-jenis penelitian, terutama penelitian pengembangan itu saya dapat ilmu banyak dari Bu Iis. Itu dari sana aja. Judul yang paling menurut Bu Suci yang paling ribet banget untuk diteliti, ada nggak? Yang paling ribet, sebenarnya semuanya ribet Pak. Semuanya ribet karena ribetnya bukan hanya saat pelaksanaan penelitian ya, tapi saya pikir bagaimana bisa menyiapkan anak-anak ini untuk deliver nanti ketika mereka mempresentasikan hasil penelitiannya. Jujur di tingkat mereka, ketika penulisan, ini masih banyak revisian dari kita sebagai pembina. Iya pastinya. Masih banyak sekali gitu ya, dari yang mereka tulis kita masih banyak revisian. Sudah gitu, ketika kita minta mereka presentasi, kita harus buatkan juga garis besar teksnya, Van coba seperti ini ya yang disampaikan gitu. Itu sekaligus tantangan ya ketika prosesnya itu ya. Iya, jadi penelitiannya, pembinaannya. Tidak ada yang penelitian yang paling mudah, yang paling ribet, itu biasa karena semuanya memang jadi ribet. Bagaimana anak-anak ini kita harus pastikan bisa menyampaikan hasil penelitiannya dengan baik. Apalagi di tingkat mereka, kadang kemampuan berimprovisasinya kurang, Pak. Dalam artian, coba sampaikan begini ya. Mereka harus dulu, sebentar Bu ya, kita buat dulu teksnya nanti mau ngomong apa. Nah itu sulit. Jadi mereka kadang
missing, kelewatan aja satu kata itu kepikiran, Pak. Padahal kan maksudnya asalkan mereka tersampaikan maksudnya gitu. Tapi improvisasinya iya, improvisasinya kurang. Makanya kadang gregetan gitu Pak pas latihan, ya Allah, cuma karena teks yang mereka susun itu tidak sesuai gitu. Tapi biasanya karena jam terbang itu mereka bisa improvisasi. ya akhirnya. Kalau yang untuk anak-anak baru, betul ketika memang presentasi kita pandu lah dulu, coba ya Bu buat teksnya dulu. Oke, saya masih revisi. Ini kayaknya kurang bagus di bagian ini seperti ini itu. Dan itu memang memakan waktu ya. Mungkin kalau nanti Alvan kan juga dulu begitu mengawalinya. Kalau sekarang kan sudah bisa lah sekian banyak event. Kalau nanti mungkin di jenjang selanjutnya kan mungkin bisa lah sedikit dilepas bagian presentasinya. Kita tidak perlu banyak pandu untuk dari teks yang mereka buat, atau bahkan mereka nanti mungkin bisa tanpa harus mereka bikin teks dulu kan, dikasih ini aja sampaikan, bisa langsung spontan gitu. Kalau sekarang mereka memang masih kerja keras banget. Kalau pasca angkatannya Alvan nih, kan dua-duanya yang tadi juara emas itu di internasional itu kan kelas 9 semua ya? Nggak ada, kita sudah ada regenerasi. Oh sudah, berarti setiap angkatan itu pasti punya regenerasi. Mulai regenerasi ya setelah Alvan jalan berapa lama. Dulu, kenapa Alvan sering banget? Karena dulu hampir nggak ada peminatnya Pak. Yang ikut di kita tuh nggak ada peminatnya. Jadi ya setiap lomba yang saya ikuti ya Alvan ikut. Yang alumni yang sudah alumni ikut ya itu saja anaknya. Gitu. Tapi sekarang udah ada bukti, sudah mulai banyak nih yang tertarik gitu, dan itu juga jadi PR kan, maksudnya saya berat juga ketika tahun lalu anaknya lulus gitu, siswanya lulus, siapa nanti lanjutannya tinggal Alvan gitu kan. Dan makanya sekarang karena memang sudah banyak juga yang mau ikut, kalau bisa ya memang dari kelas 7. Kemarin yang untuk ikut ISEF bareng sama Alvan ini kelas 7. Jadi idealnya memang dari kelas 7 ya? Dari kelas 7 gitu. Nanti juga Alvan kan bisa ya, ini kayak Bu Eca pembinanya kan itu alumni MTS. Nanti suatu saat kalau Alvan sudah jadi lebih sukses, tamat kuliah, kerja, menjadi guru misalnya gitu, supaya Bu Eca-nya bisa nanti jadi pembina di sini kan. Atau sambil lalu Alvan di Madrasah Aliyah ya bisa bantu ke situ untuk sharing pengalaman kan gitu ya Alvan ya. Siap ya Alvan ya? Siap. Ya kan ini kan rumahnya Alvan. Sampai kapanpun tetap ini rumahnya Alvan. Itu diskusi kita Alvan tentang bagaimana prosesnya. Sebetulnya masih banyak yang perlu kita bahas, tapi mengingat waktu dan saya sama Bu Suju juga tugasnya ada lain lagi selain ini, jadi guru mengajar. Gitu. Jadi oke, pemirsa, itu diskusi kami, bincang-bincang kami terkait bagaimana sih kok bisa MTS itu sampai ke level internasional. Nah, dijawab di situ tadi. Jadi bukan perkara mudah, juga bukan perkara susah. Yang penting kemauan Bu ya. Kemauan, terus coba, dan kerja keras. Saya lihat siang malam saya lihat pembinaannya. Gitu kan? Jadi tanpa lelah, siswanya juga siap mentalitasnya, siap waktunya, lebih-lebih pembinanya tinggalkan suami dan anaknya gitu. Demi prestasi madrasah. Itu luar biasa sekali. Mudah-mudahan saya juga minta pada pemirsa untuk mendoakan event selanjutnya MTS N3 Jemberana selalu meraih prestasi yang terbaik di bidang KTI. Gitu. Oke, lain kesempatan kita akan diskusi lagi Alvan. Nanti sebagai alumni datang sebagai peserta tamu podcast ya. Sama Bu Suci juga nanti kita akan tambah lagi waktunya. Ada tambah lagi Alvan. Pesan buat adik-adik yang mau masuk di MTS ini. Ada nggak? Nggak rugi nih masuk MTS kan gitu. Nggak rugi. Atau Bu Suci. Buat pemirsa kalau mau masuk MTS dan gabung di tim LKTI, seperti apa? Apa ya? Oke, buat adik-adik mungkin dari lulusan MI, SD yang mau masuk ke MTS Negeri 3 Jemberana, nanti kalau udah di sini
ayo gabung di klub KTI karena kita bisa sama-sama meraih prestasi yang bukan hanya di level nasional tapi juga ke internasional. Luar biasa. Oke, itu undangan resmi dari pembinanya. Oke, sekian. Alhamdulillah sudah di ujung waktu. Saya ucapkan terima kasih kepada pembina dan siswanya yang sudah berkesempatan mengikuti podcast Mat Santina Podcast. Lain kali akan ada lagi episode selanjutnya yang gak kalah menariknya. Dan untuk pemirsa jangan lupa like, share dan subscribe untuk perkembangan YouTube kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.